Terus selanjutnya terkait Allah di mana, satu sisi kalau kita menghayati koyok-koyok seperti Allah itu butuh tempat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Gus Muhlason, saya mau bertanya, apa ilmu yang paling tinggi itu diam? Yang kedua, benarkah kesadaran yang tertinggi itu pasrah? Dan di mana letak Allah itu berada? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Seseorang kalau sudah Allah berikan ilmu yang tertinggi, prosesnya adalah ilmu pengesaan pada Allah. Setelah dia sampai ke esa, mesti diam. Artinya diam, wukuf kolbi, hatinya diam, tidak membahas selain Allah, berzikir terus. Nah, niku maksudnya diam. Urusan jasmani jenengan bicara apa sah-sah saja, tapi hati sampean iku diam dari selain Allah. Artinya diam, tidak tolah-toleh melihat selain Allah, hanya bersaksi terhadap Allah. Yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Ada di situ. Betul, ilmu tertinggi adalah diam. Bukan yang kumaksud diam itu diame lesan, diame hati dari selain Allah. Iku namanya ning thariqah namanya wukuf kolbi. Kolbi iku ati, wukuf iku mandek. Makanya saudara kita yang ada di Mekah yang sedang menjalankan rukun haji sebentar lagi wukuf, tapi entah paham apa enggak tentang wukuf. Sebetulnya itu Pak, jenengan wukuf di Arafah itu mendekatkan diri pada Allah. Artinya hati tidak boleh bicara selain daripada Allah. Hati maksudnya. Itulah yang disebut diam. Diamnya hati terhadap selain Allah, itulah yang dimaksud tadi ilmu yang paling tinggi. Terus selanjutnya terkait Allah di mana, satu sisi kalau kita menghayati koyok-koyok seperti Allah itu butuh tempat. Padahal hakikatnya Allah tidak butuh tempat dan tidak bertempat. Tapi mengapa harus ada muncul surat Al-Hadid ayat 3 yang menyatakan Allah bertempat? Huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Ini untuk kalangan kita yang masih diproses salikin atau salik atau sairin, perjalanan, masih proses di perjalanan, masih berlaku hukum Allah itu di dalam dan di luar. Ya di awal dan di akhir setiap masalah berlaku bagi kita. Sama halnya jenengan kesini loh Pak. Kalau masih jenengan di jalan, belum sampai di sini, motor mobil masih kanggu. Masih berlaku mboten? Berlaku. Tapi jika jenengan sudah sampai di sini, motor sudah nggak berlaku, parkir, mobil parkir, diem sampai di sini. Inilah makrifat. Jenengan kalau sudah sampai ke alam ahad, yaitu yang namanya, mohon maaf, sudah tidak lagi bicara awal akhir, dohir batin.
awal akhir nama itu, dohir batin nama itu fana semuanya. Walaupun secara lahir syariat mboten fana, artinya masih muncul kalimat awal akhir, tapi dalam hati seseorang yang sudah diakhad, awal iku ya Allah, akhir ya Allah, dohir ya Allah, batin ya pelakunya tunggal pun. Ini ku pun diem maksudnya. Berarti disinilah ayat ini akan jadi jelas bahwasanya Allah tidak membutuhkan tempat. Bahkan masih ada ayat lain, Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Lu koyok-koyok, Allah itu di tengah-tengah napas. Padahal ya napas iku Allah, tapi duduk napas iku Allah. Bingung Agus, ngombe kopi, disiapno apa kopi wes ngopi daripada bingung-bingung lapo. Iku lho Gusti Allah piyambak membuka dhewe kula gak bingung mekaten. Nggih.